Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Maulana. Di sini saya akan membawakan 3 pengujian hadis ya untuk tugas struktur, yaitu UAS, kritik matan. Langsung saja saya mulai atau saya bacakan yang pertama, yaitu pengujian hadis ahad dengan amalan Ahlul Madinah. Ya, amalan Ahlul Madinah ini yang dimaksud ialah praktek hukum yang disepakati atau minimal dipraktekkan oleh sebagian besar atau kebanyakan penduduk Madinah. Sejarah mencatat bahwa Madinah merupakan sebuah kota yang sangat spesifik. Ya, posisinya di antara kota-kota Islam, terutama di muka bumi ini, difokuskan kepada 2 abad pertama Hijriyah. Hadis ahad dan amal penduduk Madinah sehubungan dengan hadis ahad yang terkait dengan amal penduduk Madinah menurut pandangan Imam Malik. Sebagaimana Imam Malik ini dikemukakan oleh Al-Khadi, ia dapat dikategorikan kepada 3 hal. Yang pertama ialah bila amal penduduk Madinah itu sejalan dengan hadis ahad, maka amal penduduk Madinah tersebut dipandang oleh Imam Malik sebagai penguat bagi kesahihan hadis. Sebagai kesahihan hadis ahad tersebut dengan catatan bila diketahui bahwa amal penduduk Madinah itu didasarkan pada penukilan atau periwayatan. 2. Bila terdapat lebih dari 1 hadis ahad tentang suatu kasus hukum yang sama, sedangkan hadis ahad tersebut terjadi kontradiksi ataupun ta'arud. Terus yang ketiga ialah manakala seluruh amal penduduk Madinah menyalahi bahkan bertentangan dengan hadis ahad. Terus di sini ada beberapa pandangan Imam Malik terhadap amalan Ahlul Madinah. Yaitu yang pertama, pandangan Imam Malik yaitu hadis ahad ini merupakan pengejawantahan dari sunnah Nabi SAW. Yang kedua, posisinya setara dengan hadis mutawatir karena menjadi amalan yang luas. Yang ketiga, bila berbenturan antara amal penduduk Madinah dengan hadis ahad, maka hadis ahad harus ditinggalkan dan amalan penduduk Madinah yang harus diperangi sebagai hujah. Terus yang kedua ialah definisi pengujian hadis ahad dengan usul ammah. Definisi usul ammah ini ialah diturunkannya syariat di tengah kehidupan umat manusia adalah untuk mewujudkan keamanan ataupun kesejahteraan ataupun kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat ini. Yaitu yang dimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya, yaitu pada Quran surat yang 107, yaitu Allah berfirman yang artinya, kami mengutus engkau hanya bertujuan memberi rahmat bagi alam. Kami mengutus engkau, wahai Muhammad, hanya bertujuan memberi rahmat bagi alam. Oleh sebab itu, agar keamanan dan kesejahteraan umat manusia di dunia ini dan di akhirat dapat terwujud, maka segala ikhtiar yang dilakukan umat manusia di muka bumi harus sejalan dengan tuntunan syariat. Setiap pengambilan keputusan harus memenuhi kriteria kepentingan umum atau maslahah ummah yang dibenarkan oleh syariat. Dilihat dari segi kandungan masalah dibagi menjadi masalah ammah dan masalah khassah. Yang dimaksud dengan masalah ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau mayoritas orang. Sedangkan masalah khassah ini ialah kemaslahatan pribadi, dan ini sangat jarang sekali. Bila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum. Terus hubungan hadis ahad dan usul ummah. Hadis mutawatir di kalangan jumhur ulama hadis, bahkan di kalangan ulama usul fikih menyepakati kehujahannya tanpa persyaratan. Namun berbeda dengan hadis ahad, jumhur ulama, baik ulama hadis maupun ulama usul fikih, dan baik dari kalangan ulama sunni maupun syiah, tidak menyepakati akan kehujahannya sebagai hadis mutawatir. Maka salah satu cara yang dilakukan para fuqaha untuk menguji hadis ahad dengan cara membandingkan hadis ahad dengan usul ammah, yaitu pendapat fuqaha tentang pengujian hadis ahad dengan usul ummah ini ialah Al-Asyafi'i dalam kitabnya yaitu Al-Membantah pendapat golongan yang menolak hadis ahad secara mutlak.
Jumhur ulama yang memerangi hadis ahad menetapkan bahwasanya hadis ahad itu zonni, bukan khoti. Namun mereka mengharuskan mengamalkan hadis ahad dalam bidang ibadah ataupun muamalah ataupun akhlak, bukan akidah. Al-Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang tidak mengamalkan hadis ahad, tidaklah dikatakan kepadanya bertaubatlah, karena tidak menyalahi suatu perintah yang mewajibkan bertaubat. Akan tetapi dia menyalahi sesuatu perintah aman wajib dan tidak menyalahi kewajiban dalam aspek keyakinan akidah. Ya. Al-usul ammah adalah kaidah-kaidah yang umum yang disimpulkan oleh Al-Quran dan hadis dan selaras dengan ruh dan tujuan syara'. Ya, itu pendapat dari kalangan Hanafiyah, dan Malikiyah menggunakan al-usul al-ammah ini sebagai pengujian hadis ahad. Ahli fikih berpendapat bahwa hadis ahad tidak bisa dipakai jika bertentangan dengan usul ammah atau kepentingan umum, yaitu maslahat yang mempunyai karakteristik nilai universal seperti prinsip keadilan, al-adalah dan persamaan, al-musawah atau toleransi, al-tasamuh itu ataupun kebebasan, al-huriyah, ya, dan yang lainnya, ya. Yaitu yang ketiga, yaitu pengujian hadis ahad dengan umum al-balwa. Ya, pengujian hadis ahad dengan umum al-balwa ini yaitu ya adalah persoalan-persoalan syara' yang seharusnya diketahui setiap orang. Hal ini karena persoalan-persoalan tersebut berkenaan dengan semua orang. Ya, sebagai contoh adalah menyentuh kemaluan setelah berwudu, apakah akan membatalkan wudu ataupun tidak. Pendapat ulama tentang pemakaian hadis ahad, sebagian ulama menetapkan bahwa hadis ahad diamalkan dalam segala bidang. Hal semacam dituturkan pula oleh Imam Ibnu Hazm, bahwa para ulama secara keseluruhan telah menjadikan hadis ahad sebagai hujah dalam agama, baik dalam masalah akidah, syariah maupun akhlak. Namun tidak semua kelompok dan ulama sependapat. Sebagian ulama menetapkan bahwa hadis ahad itu wajib diamalkan dalam urusan amaliyah, ibadah, hukum badan saja, tidak boleh dipakai dalam urusan akidah. Syekh Muhammad Abduh dalam kaitannya dengan hadis, beliau menolak hadis ahad untuk dijadikan dalam masalah akidah. Begitu pula kelompok Mu'tazilah, mereka menolak hadis ahad sebagai hujah dalam masalah akidah. Bahkan ada kelompok yang bernama Ahlul Quran yang dipimpin Ghulam Ahmad Parwez. Kelompok ini tidak mengakui hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Bukan hanya hadis ahad yang ditolak, tetapi juga hadis mutawatir. Ya. Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujah untuk masalah akidah. Ulama pendukung pendapat itu menyatakan bahwa hadis ahad dapat saja menjadi khoti al-warud. Ya. Pengujian hadis ahad dengan kias pun ya secara etimologisnya ataupun secara garis besar, kias ini yaitu mengukur atau membandingkan sesuatu dengan semisalnya secara terminologis. Ya, sedangkan dengan pandangan masing-masing usul fikih, salah satu di antaranya ialah Abdul Wahab Al-Khalaf. Ya, kias ialah menyamakan sesuatu masalah atau kejadian yang tidak ada nasnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Hal ini dilakukan karena adanya persamaan ilat antara kedua masalah tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.